mari mengaji. Ketemu lagi sama channel ini. Selamat datang di Kartika Sustri. Jalan-jalan ke Palembang, lupa membeli kemplang. Penonton YouTube yang Allah sayang, please like, comment, and subscribe sekarang. Buah duku, buah rambutan dimakan monyet di tengah hutan. Saudara-saudara yang cari hiburan, klik YouTubeku, lanjut nonton. Makan tempoyak tengah dalu, sambal terasi enak rasanya. Bagi kamu yang sudah subscribe aku doakan semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tulak libat. Apa kabar semua Anda yang ada di rumah? Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Sustri Kartika. Kita belajar bersama. Oke Anda semua, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita sehat selalu, senantiasa diberi semangat dalam belajar dan selalu ceria. Oke Nanda, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran tematik. Sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan siapkan bukunya sekarang. Semuanya buka buku tematik 2D, lanjut ke pembelajaran subtema 3 dan hari ini pembelajaran ketiga. Oke Ananda, lihat apa yang Ustazah punya hari ini. Ustazah punya ini, Ustazah punya ini. Apa ini? Apa ini Ananda? Ada yang tahu? Ustazah punya apa ini? Ini adalah tanah liat. Lihat bukunya pada halaman 93 kita akan belajar membuat kreasi dari tanah liat. Nah, Nanda coba lihat di bukunya ada Ino dan teman-teman, silakan kita baca teksnya sekarang. Oke, lihat halaman 93. Ini Ino dan teman-teman masih di area bermain. Nah, masih di area bermain. Apa yang mereka lakukan? Mereka membuat sebuah kerajinan dari tanah liat, itu membuat keramik ya. Membuat keramik. Coba lihat dulu. Lihat di halaman 93 ya. Nah, membuat apa? Membuat keramik. Di rumah ada 4 kotak kemasan tanah liat. Oke, udah lihat tadi tanah liat yang sudah kasih tahu? 4 kemasan tanah liat. Ino mengajak ayah membuat kerajinan keramik dari tanah liat. Di teras rumah, ayah dan Ino membentuk tanah liat. Ayah membuat vas bunga, Ino membuat tempat pensil. Tanah liat yang sudah dibentuk kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Teras rumah Ino menjadi berantakan. Lantai pun kotor dan basah. Sambil menunggu keramik kering, ayah dan Ino membersihkan lantai. Alat dan bahan yang digunakan disimpan ke tempatnya. Setelah selesai, Ino tidak lupa mencuci tangan. Nah, Nanda, lihat pada halaman 93, membuat kerajinan tangan dari keramik atau dari tanah liat. Kalau kita kreatif, tidak semua orang bisa membuatnya, tapi kita bisa menggunakan banyak hal untuk membuat kerajinan tangan, seperti vas bunga. Siapa yang punya vas bunga dari tanah liat? Ayo. Sesuatu yang tidak begitu berharga. Tanah liat ini kalau kita tidak gunakan, ini akan seperti biasa. Tanah liat ini tidak ada nilainya, kita hanya menginjak-injaknya. Tapi setelah kita kreasikan, kita bisa mendapatkan tanah liat dengan nilai dan harga yang lebih tinggi. Contohnya, kalau tanah liat ini sudah menjadi vas bunga yang cantik, atau tanah liat jadi kotak pensil, atau jadi tempat yang lebih cantik lagi, kreasi yang lain, tanah liat bisa menjadi berharga. Nah Ananda, kita bisa praktekkan di rumah dengan tanah liat ini, tapi tidak sembarang tanah liat.
Hanya tanah yang seperti ini yang bisa kita gunakan untuk kerajinan tangan. Kalau tanah yang biasa yang berwarna hitam, kemudian dia tanahnya seperti pasir, dia tidak bisa dibentuk. Makanya ini adalah tanah liat, sesuai dengan cirinya, tanahnya licin, tanahnya lengket, sehingga agak basah, jadi gampang untuk dibentuk dan dibuat kerajinan yang lain. Yuk Ananda, selanjutnya lihat di halaman 94 kita belajar bagaimana menyocokkan kata, bagaimana membuat lawan kata. Contoh, lihat halaman 94. Ini ada kalimatnya basah. Basah lawannya apa Nanda? Basah lawannya kering. Kalau tinggi lawannya pendek. Jadi kata itu ada lawan katanya. Kalau misalnya sesuatu kata yang pendek, lawan katanya, maksudnya lawan kata itu Ananda, kebalikan kata dari kata tersebut. Tinggi lawan katanya pendek. Kecil lawan katanya besar. Kemudian basah lawan katanya kering. Ananda bisa lihat di bukunya. Ini bisa kita latihan juga nanti. Lawan kata, menyocokkan atau menggaris lawan kata. Lalu bagaimana cara membuat kalimatnya? Buat kalimat satu persatu. Misalnya sudah tahu lawan katanya, berarti tinggal membuat sebuah kalimat. Contohnya, kita punya tanah liat yang basah. Tanah liat yang basah dijemur supaya kering. Tanah liat basah itu basah, katanya basah. Kemudian lawan katanya dijemur supaya kering. Lawan kata dari basah adalah kering. Jadi contoh dari katanya itu selain basah, kemudian lawan katanya menjadi kering. Itu adalah contoh kalimat dari lawan kata. Nah, oke Nanda, tadi kita sudah tahu beberapa kerajinan tangan yang bisa kita lakukan dari tanah liat. Siapa yang punya tanah liat di rumah, silakan diambil, kita akan membuat kerajinan tangan. Coba lihat halaman 95 ya. Siapkan di rumah. Nah, ini nanti sebagai contoh kreasi kita di rumah ya. Tanah liat secukupnya, kemudian air, kemudian cat air dan kuas. Lalu apa yang kita lakukan? Pertama, alat-alat yang sudah kita siapkan, kita membentuk sebuah karya, yaitu bentuk kotak pensil, membentuk tempat pensil. Tempat pensil seperti apa Nanda? Lihat di halaman 95. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran balok. Kita membuat tanah liat berbentuk balok. Kemudian, nah kita membuat karya kerajinan dari tanah liat membentuk balok. Dua balok, satu yang agak besar, Nanda lihat di halaman 95, ini ada bentuknya. Kemudian satu yang agak kecil. Kemudian apa yang kita lakukan? Silakan bentuk balok itu, balok dari tanah liat tadi, dan dibuatlah 3 lubang boleh dari jari atau pakai pena atau pakai apa sesuai dengan ukuran pensil dan penanya. Kemudian silakan dicat sesuai warna kesukaan atau warna favorit kita supaya menjadi lebih cantik dan bernilai. Makanya tanah liat itu dari yang tidak berharga menjadi berharga. Nah, itulah tadi kita belajar tentang kreasi dan SPDP. Kemudian selanjutnya terakhir kita belajar matematika. Nah, lihat di halaman 96-97. Ada apa Nanda? Kita bisa melihat ada bangun ruang. Ini namanya bangun ruang. Apa bangun ruang apa di sini? Bangun ruang berbentuk balok. Nah, kita ulangi, kemarin kita belajar apa?
kita sudah belajar beberapa bangun ruang, diantaranya balok, kubus, prisma, limas, dan segitiga. Nanda lihat juga halaman 96 dan 97. Tapi hari ini kita belajar bagaimana mengetahui ruas sisi, ruas dan rusuk-rusuk yang membentuk sisi. Ya, kita belajar bagaimana mengetahui rusuk-rusuk dan ruas sisi. Lihat halaman. Pada bangun ruang balok tersebut terdapat garis ruas garis AB. Perhatikan, garis A ke B itu satu garis panjang. Itu disebut apa, Nanda? Itu disebut dengan rusuk, ya. Itu namanya rusuk. Lalu kita satukan rusuk AB segaris, kemudian ada lagi rusuk BC naik ke atas garis lagi, rusuk CD naik lagi ke atas, dan rusuk DA. Maka menjadi apa? Sisi ABCDA. Itu adalah balok dengan sisi ABCDA. Coba sekarang lihat di halaman 96 yang bawah ada latihan kita membentuk sebuah sisi dari gabungan-gabungan rusuk. Anak-anak selanjutnya coba lihat halaman 97. Ini adalah nama ruang, bangun ruang, kubus, kemudian balok, prisma, dan limas. Oke Ananda, itulah tadi pelajaran kita, pelajaran matematika. Sekarang tugasnya di rumah, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan pada halaman 94. Ini pertanyaan berdasarkan karya membuat keramik tadi Ananda ya. Kemudian tentang lawan kata, membuat kalimat dan digaris. Lalu di halaman berikutnya kita belajar membuat kerajinan dari tanah liat, kemudian di video, dan terakhir menuliskan nama-nama bangun ruang yang ada di rumah, kemudian dihitung disebutkan apa nama bentuk bangun ruang. Selamat belajar Anda semua. Sekian dari Ustazah. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.